Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, yang telah memberikan fasilitas kehidupan kepada kita semua, hingga sampai siang hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke salah satu rumah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada manusia terbaik, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jalannya hingga yaumul qiyamah nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterimanya amal ibadah seorang hamba merupakan suatu karunia istimewa yang tidak ternilai harganya. Walaupun yang diterima itu hanya berupa 2 rakaat sholat, walaupun yang diterima itu hanya berupa sedekah 1.000 rupiah, walaupun yang diterima itu hanya berupa sebaris bacaan ayat Al-Quran, karena itu pertanda bahwa hamba tersebut termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Dan jika orang tersebut sudah terkategorikan sebagai orang yang bertakwa, maka bisa dipastikan jamaah bahwa ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah yang meraih kemenangan berupa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, para sahabat dahulu memiliki angan-angan agar mereka bisa mengetahui bahwa amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bila angan-angan tersebut tercapai, itu lebih mereka sukai dibandingkan mereka mendapatkan emas sepenuh bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan apakah diri kita tahu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Sebab itu merupakan rahasia ilahi yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak mengetahui apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama jamaah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kuantitas amal ibadah kita.
Kita harus memperbanyak amal ibadah kita, apapun bentuk dan jenisnya. Jangan sampai ketika ada peluang untuk beramal soleh, kita malah melalaikan peluang itu. Dan hari ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan 10 hari di akhir bulan Ramadan, yang semua orang tidak bisa mendapatkan itu semua. Akan tetapi jamaah, sebagian kita ada yang masih bersemangat dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun tidak sedikit di antara kita yang menyepelekan bulan Ramadan. Bahkan ada yang sudah berhenti untuk berpuasa, ada yang sudah memberhentikan sholat qiyamul Ramadannya, ada yang sudah berhenti dengan tilawah Al-Qur'annya. Padahal kalau kita melihat Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW jamaah tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak seperti di hari yang lainnya. Kalau di 20 hari di awal Ramadan, Rasulullah SAW kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mencampurkan antara sholat malamnya dengan tidur. Tapi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena Nabi SAW syadda mi'zara idza dakhala fil ashri awakhir syadda mi'zara wa ahya laila wa aiqadha ahla. Rasul SAW mengencangkan sarungnya, meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malamnya dengan qiyamul Ramadan, menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran, menghidupkan malamnya dengan berdoa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mensolihkan dirinya, beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya, membangunkan putrinya Fatimah radhiyallahu anha, membangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga beliau bersungguh-sungguh meninggalkan rumahnya. Dari 360 hari di dalam setahun, 10 hari dia tinggalkan rumahnya untuk menetap di masjid. Beliau bangunkan keluarganya, beliau hidupkan malamnya. Untuk apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua taharrau Lailatul Qadri fil ashri awakhir minar Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kata Allah tabaraka wa taala, khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan jamaah. Kalau jamaah bekerja di suatu kantor, jamaah disuruh untuk bekerja 10 malam, tidak boleh pulang. Dengan iming-iming akan diberikan gaji 1 bulan, diberikan gaji 10 bulan, diberikan gaji 100 bulan, diberikan gaji 1000 bulan. Kalau sebulan gajinya 4 juta, berapa 1000 bulan orang itu digaji oleh bosnya? 4 miliar. Dia bekerja selama 10 malam dengan iming-iming diberikan 4 miliar oleh bosnya. Tentu dia akan rela untuk meninggalkan rumahnya, untuk bekerja lembur selama 10 malam demi 4 miliar yang didapatkan dari bosnya. Tapi kalau itu iming-iming dari Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia terkaya di bumi ini, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengiming-iming kita dengan kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memperbanyak kuantitas amalan kita, terlebih lagi di bulan Ramadan, dan terkhusus lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena kita tidak mungkin, jarak umur kita sampai 83 tahun, tapi Allah tabaraka wa ta'ala dengan umur yang sedikit ini memberikan kita karunia
bisa mendapatkan amalan yang lebih baik daripada 83 tahun. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar amal kita diterima, kita harus meningkatkan kualitas amalan ibadah kita. Seorang mukmin tidak terlalu senang dengan pencapaian amalannya. Dia akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas amalannya setiap hari. Karena dia tahu jemaah, semakin sempurna suatu amalan, maka peluang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar. Pemicu tertolaknya ibadah adalah niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelaksanaan ibadah itu yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu jemaah, dalam beribadah kita harus senantiasa memperhatikan niat kita. Kita harus memastikan bahwa dalam setiap fase perbuatan kita, pastikan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat ini jamaah amat cepat berbalik dan amat mudah berubah. Selain menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah, dalam beramal kita harus juga menjaga pelaksanaannya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan berhenti untuk belajar agama jemaah dengan asumsi bahwa amalan kita yang selama ini kita kerjakan sudah yakin pasti benar. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia, tetapi ternyata selama dia sampai meninggal dunia, dia tidak sadar kalau ternyata amalan yang selama ini dia kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang keliru. Maka lebih baik orang yang menyadari amalannya keliru kemudian dia memperbaikinya, daripada orang yang sampai dia meninggal dunia dia tidak sadar kalau amalan yang dia lakukan adalah amalan yang keliru. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka jangan berhenti untuk senantiasa datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian-pengajian, supaya kita tahu jemaah mana amal ibadah kita yang sampai saat ini masih kurang, yang masih belum sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir, kita harus banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal yang selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus belajar jamaah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah melakukan suatu amal soleh yang begitu amat dahsyat. Beliau membangun Ka'bah yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti digunakan sebagai kiblat kaum muslimin. Bayangkan jemaah, berapa banyak pahala yang mengalir deras kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Namun beliau berdua tidak pernah berhenti untuk memanjatkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang meragukan kemurnian keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada di antara kita yang meragukan pelaksanaan ibadah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam pasti sesuai dengan tuntunan Nabi kita, pasti sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, walaupun kedua hal tadi telah terpenuhi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tidak pernah berhenti untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap selesai melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oleh karena itu jamaah sekalian, selesai kita sholat, selesai kita sedekah, selesai kita puasa, jangan pernah lupa dengan doa Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Karena semaksimal apapun usaha dan upaya kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amalan kita, tetaplah Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan diterima atau tidaknya amal kita. Oleh karena itu, banyak-banyaklah memohon, berdoa, memelas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang sudah kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, hari ini hari Jumat. Harinya kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Harinya disunahkan kita untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.